Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Arfionita Liranda dengan NIM 2130103013, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan mata kuliah Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Nah, pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, pada poin pertama ini kita akan membahas tentang analisis posisi perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Analisis jabatan perencanaan tenaga kependidikan adalah proses sistematis untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kependidikan di suatu lembaga pendidikan, dengan tujuan memastikan tersedianya tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tenaga kependidikan, mengembangkan dan memelihara tenaga kependidikan yang profesional. Pada poin kedua, kita membahas tentang mekanisme dan prosedur perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Mekanisme dan prosedur perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, atau disingkat dengan PTK, merupakan suatu sistem mengatur proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan rencana kebutuhan. Prosedur perencanaan PTK dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Pendidik adalah anggota masyarakat umum yang merelakan waktunya dan dipekerjakan secara khusus untuk membantu dalam pendidikan. Kategori ini mencakup orang-orang dengan gelar seperti pendidik, dosen, konselor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain. Nah, pada poin ketiga ini kita akan membahas tentang analisis proyeksi kebutuhan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kebutuhan akan tenaga pendidik sangat tinggi karena adanya permintaan profesional terhadap jasa mereka dari semakin banyaknya siswa yang membutuhkan bantuan di dalam kelas. Selain itu, para tenaga pengajar ini juga mendapat perhatian dari beberapa sudut pandang mengenai syarat-syarat yang ada untuk dapat menjadi tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin tenaga kependidikan akan relevan dan mampu memenuhi kriteria yang diharapkan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang evaluasi dan monitoring perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan monitoring perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Evaluasi berarti mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi pencapaian pelajaran kelas atau kelompok. Sedangkan monitoring berarti memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran. Evaluasi dan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai, kualitas layanan pendidikan ditingkatkan, dan kebijakan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.